Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 02 yang akan membahas topik tentang sejarah dan perkembangan zakat. Di sini saya Meli Emalia Rosadi, NIM E 2019-2374 yang akan menjadi moderator dan pemateri pada hari ini. Saya juga yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun nama-nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Ulil Izzah Afsyarina dengan NIM E 2019-2370, yang kedua ada Siti Nurhaliza dengan NIM E 2019-2372, yang terakhir ada saya sendiri Meli Emalia Rosadi dengan NIM E 2019-2374. Baik, sebelum itu pemateri pertama, langsung saja disampaikan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari kelas IS 9 NIM E 2019-2372. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang zakat pada pra zaman Rasul dan saat pada zaman Rasul. Yang pertama, pada zaman Rasul, zakat bukan hanya dibawa oleh syariat Nabi Muhammad SAW saja, namun telah lama diturunkan dan dikenal dalam risalah-risalah agama Samawiyah sejak dahulu kala sebelum risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Antara lain disampaikan dengan jalan wasiat. Allah mewasiatkan kepada rasul-rasulnya, lalu mereka menyampaikan kepada umat mereka yang memerintahkan umatnya untuk membayarkan zakat sebagai suatu kesatuan dengan pelaksanaan ibadah sholat. Di Al-Quran misalnya mencatat wasiat Allah melalui pembicaraan Isa al-Masih sebagaimana tertuang dalam surat Maryam ayat 30-31, yang artinya Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Quran surat Maryam ayat 30-31. Tidak hanya kepada Nabi Isa alaihissalam, zakat juga disyariatkan kepada nabi-nabi yang lebih dahulu, mulai Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, hingga Musa alaihissalam. Pensyariatan zakat berada dalam satu rangkaian dengan ibadah fardu yang lain seperti sholat dan puasa. Rangkaian ibadah sholat dengan zakat ternyata bukan hanya pada masa Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga telah menjadi rangkaian syariat pada masa-masa Nabi yang lebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu zakat pada zaman Rasul. Pada zaman Rasulullah, masalah pengelolaan zakat walaupun dalam bentuk yang sederhana, namun pengelolaan zakat pada masa itu dinilai berhasil karena amil pada waktu itu adalah orang-orang yang amanah, jujur, dan transparan. Satu hal yang paling substansial dalam penyaluran zakat pada masa Rasulullah adalah Rasul tidak pernah menunda penyaluran zakat. Bila zakat diterima pagi hari, maka sebelum siang hari Rasul sudah membagikannya. Sementara itu, bila zakat diterima siang hari, maka sebelum malam hari zakat tersebut telah disalurkan, hingga sifat penyaluran zakat pada masa Rasulullah adalah segera dan tanpa sisa. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Ulil Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulil Izzah Farimah, NIM E 2019-2370. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan zakat pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin secara konsisten pengelolaan zakat dalam wujud perkembangan berada di bawah naungan pemerintahan.
pada masa Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat dibagi menjadi 4, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di mana masa Abu Bakar As-Siddiq, setelah Rasulullah wafat, banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi, sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Pemahaman yang salah inilah pada masa Umar bin Khattab, ia menetapkan suatu hukuman berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan Umar adalah menghapus zakat bagi golongan mu'alaf, memungut sebagian urs karena merupakan ibadah, mewajibkan kharaj, dan menetapkan zakat kuda yang pada zaman Nabi tak pernah terjadi. Setelah wafatnya Abu Bakar dan dengan perluasan wilayah negara Islam yang mencakup 2 kerajaan Romawi yang telah memicu adanya perubahan sistem pengelolaan zakat, di mana kedua faktor tersebut mengharuskan adanya konstitusional yang lebih tinggi dari pengelolaan zakat. Pada masa Utsman bin Affan, di mana Utsman memberikan kebebasan kepada amil dan individu untuk mendistribusikan zakat kepada siapapun yang mereka nilai layak menerimanya. Zakat tersebut adalah yang tidak kentra seperti zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak, dan perhiasan kekayaan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, di mana situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengeluarkan zakat. Pasca Khulafaur Rasyidin, pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, secara konsisten pengelolaan zakat dalam mewujudkan kelembagaan berada di bawah tanggung jawab pemerintahan. Maka pada masa pasca Khulafaur Rasyidin, tanggung jawab pengelolaan itu sedikit terlepas dari otoritas pemerintahan, karena pada masa kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Nabi dan Khulafaur Rasyidin berwatak demokratis dan secara konsisten mengabdi kepada kepentingan rakyat, terutama yang berada pada lapisan bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu perkembangan zakat di Indonesia. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam serta sebagai pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Misalnya di Sumatera, Belanda terlibat dalam perang besar yang berkepanjangan melawan orang-orang Aceh yang fanatisme. Sebelum datang penjajah di Indonesia, terdapat beberapa kesultanan yang mencapai kejayaan berkat dukungan dana intern dari umat Islam itu sendiri, seperti Kesultanan di Aceh, Sumatera Barat, Banten, Mataram, Demak, Goa, dan Ternate. Kesultanan inilah yang telah berhasil tercatat mendayagunakan potensi ekonomi umat dengan memperbaiki kualitas ekonomi rakyat dengan mengatur sumber keuangan Islam seperti pendayagunaan zakat, pemeliharaan harta wakaf, wasiat, infak, dan sedekah. Ada beberapa tahap perkembangan di zakat di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama pada masa kerajaan Islam, yang kedua pada masa kolonialisme, yang ketiga pada masa awal kemerdekaan, yang keempat pada masa Orde Baru, dan yang terakhir pada masa reformasi. Yang terakhir, efek multiplier zakat. Apa sih efek multiplier zakat? Atau yang disebut dengan efek pengganda? Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin menyebabkan perbedaan dalam kebutuhan dan perilaku dalam ekonomi. Dalam sistem ekonomi yang konvensional, pendapatan yang diperoleh seseorang digunakan untuk kepentingan pribadinya, terutama kebutuhan konsumsi. Bahkan juga seseorang
barang-barang mewah atau untuk kebutuhan bersenang-senang. Seseorang yang memiliki harta berlebihan atau yang lebih harus selalu ingat kepada Allah